Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini kami juga mengupload beberapa saham bagus yang saat ini malah terus didistribusikan oleh asing. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham Bapak Loh Keng Hong yang mulai masuk ke bisnis logistik nikel. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa hari ini adalah saham ABMM. Saham ABMM hari Jumat kemarin masih turun 0,25% ke harga 4.020. Bisa kita lihat di grafik, secara tren memang ABMM saat ini untuk tren jangka pendek masih sideways. Dan untuk tren jangka menengah masih uptrend. Dan bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50-150. Untuk support terdekat ABMM saat ini masih di harga 4.000. Beberapa kali setelah gagal break 4.200, ABMM masih kuat bertahan di atas 4.000. Sempat berada di bawah 4.000, tapi bisa kita lihat belum terkonfirmasi break dan masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan untuk support EMA 50 jika kita perhatikan saat ini di sekitar 3.840. Dan secara tren ABMM masih oke, jadi apabila teman-teman sudah punya saham ini, saat ini masih layak untuk di hold. Dan keluar pemberitaan bahwa grup ABMM favoritnya Loh Keng Hong kepicut nikel, jadi mitra saham Inco. Jadi saat ini ABMM melalui anak usahanya yaitu PT Cipta Krida Bahari bersiap meningkatkan bisnisnya terkait industri nikel, jadi kerjasama dengan Inco dalam pengelolaan logistik. Jadi secara teknikal saat ini oke, ada satu sentimen untuk masuk ke bisnis nikel. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Pada perdagangan hari Jumat turun 0,2%, terlihat ada sedikit distribusi. Tapi asing jika kita pantau satu minggu terakhir ini masih masuk akumulasi. Jadi untuk ABMM, secara tren saya lihat masih ada potensi sideways karena masih ada distribusi, masih ada potensi untuk kembali mengetes 4.000. Apabila masih kuat, ABMM masih layak untuk dipantau, masih bisa coba entry. Apabila teman-teman belum punya saham ini, tapi ingat wait and see dulu karena hari Jumat masih distribusi. Apabila hari Senin terpantau ternyata gagal bertahan di 4.000, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 apabila teman-teman ingin entry saham ABMM. Jadi wait and see, bisa entry di sekitar 4.000 apabila minggu depan masih kuat bertahan di 4.000 dengan target jangka pendek tetap di 4.200 karena saat ini memang masih merupakan support resisten lumayan kuat untuk saham ABMM. Dan untuk tren jangka menengah selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 ini masih ada potensi saya untuk break 4.200 ke 4.400 untuk tren jangka menengahnya. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Kija yang hari Jumat kemarin naik 8% lebih ke harga 169. Dan kenaikannya membuat Kija saat ini kembali naik mencoba break harga 170 merupakan resistennya. Jadi Kija sebenarnya sudah kami bahas bareng teman-teman member pada saat live streaming hari Minggu. Bisa kita lihat sudah masuk salah satu saham yang masuk ke watchlist karena berada di support EMA 50-150. Selain itu ada BNII juga saat ini masih berhasil rebound dari supportnya. Bisa kita lihat sebelumnya terpantau pada saat screening Kija berada di sekitar garis EMA 50 ini. Karena masih secara tren masih oke. Karena di bawahnya masih ada garis EMA 150, kami bahas di live streaming bareng teman-teman member. Dan menurut saya memang menarik untuk dipantau karena selama masih kuat di garis EMA 50, ini masih bisa coba entry karena masih ada potensi untuk rebound. Dan ternyata Kija berhasil bertahan di garis EMA 50 dan saat ini sudah dekat dengan target take profit di harga 170. Jadi apabila teman-teman satu minggu ini sudah berhasil tunggu di garis EMA 50 dan berhasil dapat, nah, apabila ternyata minggu depan mencoba untuk break 170 Kija gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena memang beberapa kali bisa kita lihat Kija mencoba untuk break 170 ternyata gagal break dan turun kembali. Dan malah sempat turun mengetes garis EMA 150. Tapi selama kedua garis EMA ini tidak terlewati, cara tren Kija masih belum terkonfirmasi downtrend. Jadi masih ada potensi untuk rebound kembali. Dan untuk Kija bisa kita perhatikan kenaikan tinggi 8% ini terlihat masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat masih masuk akumulasi satu minggu terakhir ini. Jadi untuk Kija saat ini apabila teman-teman baru mau entry, saya juga tidak menyarankan untuk coba entry harga sekarang. Walaupun apabila berhasil break masih ada potensi lanjut naik ke harga 190. Tapi karena kenaikan dari garis EMA 50 sampai sekarang sudah naik lumayan tinggi,
teman-teman apabila mau buy on breakout harus lebih disiplin. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di garis EMA 50, apabila belum mau take profit, apabila gagal break 170, mau hold terus sama support ini tidak terlalu pun masih oke. Dengan target lebih jauh di sekitar 180 sampai 190. Selanjutnya saya coba update UNVR. Bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini UNVR naik lumayan tinggi. Jadi setelah sempat gagal bertahan di atas support 3650, UNVR sempat melemah menyentuh sekitar 3500. Setelah itu berhasil bertanda rebound dan saat ini mencoba untuk break garis EMA 50. Jadi apabila berhasil break, maka UNVR akan mulai bangkit dari downtrendnya. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga 1 minggu terakhir masuk akumulasi. Jadi secara tren sudah mulai membaik plus mulai ada akumulasi. Jadi potensi minggu depan untuk lanjut naik masih besar untuk menuju harga 4.000. Tapi apabila teman-teman minggu ini belum sempat enter di harga bawah, masih bisa pantau saham UNVR. Tapi untuk entry coba tunggu kembali ke 3.800. Jadi paling aman tunggu UNVR mengetes kembali 3.800. Apabila masih bisa bertanda rebound baru coba ikutan entry. Dengan target jangka pendek di 4.000 sampai 4.100 atau hold saja terus selama 3.800 tidak terlewati. Selanjutnya Mayora juga bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke 2.580 dan saat ini juga kembali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA. Dan jika kita perhatikan di sini pada pertengahan September Mayora sempat rebound mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA, ternyata gagal break dan melemah, tapi masih bisa bertahan di support 2.500. Saat ini kembali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA. Dan ingat, ini belum terkonfirmasi break. Di sini juga sama, walaupun berada di atas garis EMA 50, ini juga belum terkonfirmasi break dan malah melemah. Tapi tetap Mayora saat ini masih sideways karena masih tertahan di support 2.500. Dan jika kita perhatikan di sini, kenaikan 2% lebih ini juga terlihat ada sedikit akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi sama Mayora. Jadi Mayora apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya wait and see dulu. Apabila terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek di 2.650 sampai 2.700 untuk swing trade atau trading jangka pendek. Tapi apabila ternyata minggu depan terkonfirmasi Mayora masih gagal break kedua garis EMA, secara tren Mayora masih berpotensi untuk sideways dan cenderung melemah kembali ke 2.500. Atau malah masih ada potensi apabila gagal break kedua garis EMA, Mayora masih berpotensi untuk kembali turun menembus 2.500 menuju support berikutnya di sekitar 2.400 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.